Camilla dulunya hanyalah sosok di pinggiran sejarah sunyi, tersembunyi terus menjadi sorotan tanpa suara. Namun entah bagaimana, nyaris melawan segala kemungkinan, ia berhasil melangkah ke tengah panggung, dinobatkan sebagai Ratu Permaisuri. Tapi ada batas-batas yang tak seharusnya dilanggar. Dan Camilla telah menyentuh batas paling suci dari semuanya warisan Ratu Elizabeth II. Dengan langkah yang tenang namun terukur, sebuah rencana perlahan mulai dijalankan. Distribusi ulang aset-aset kerajaan yang dikemas dalam bahasa manis modernisasi monarki, namun sejatinya bukan untuk mahkota, melainkan untuk keluarganya sendiri. Namun, satu sosok memperhatikan dari balik bayangan. Seseorang yang tak pernah tidur saat kerajaan lengah. Putri Anne, anak perempuan Elizabeth yang paling setia, paling jernih pandangannya, muncul membawa bukti yang tak terbantahkan. Dan pada malam yang tak terduga, di jantung istana Buckingham, Raja Charles membuat keputusan tegas, tidak dapat dibatalkan, tanpa ragu. Apa yang bisa mendorong seorang raja lelaki yang dulu berani menantang tatanan kerajaan demi cinta untuk menjatuhkan vonis sekeras itu? Dan Camilla, apa sebenarnya yang ia pertaruhkan dalam permainan berbahaya ini yang ia pikir bisa ia kendalikan? Musim panas tahun 2025. Matahari menyinari jendela-jendela tinggi ruang kerja Istana Buckingham, memantulkan cahaya hangat ke meja kerja walnut kuno tempat Raja Charles III duduk. Kacamata bacanya tergantung di ujung hidung kebiasaannya sejak dulu. Meski telah memasuki usia 76 tahun, sang raja tetap mempertahankan rutinitas ketat. Bangun sebelum fajar, menyeduh teh Earl Grey, dan menyelami tumpukan dokumen kerajaan sejak pagi. Kota London terlihat damai hari itu. Suara kendaraan terdengar samar dari kejauhan. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Ketika sekretaris pribadinya, seorang pria parubaya berjas hitam ketat, membawa satu map tebal dari Clarence House, tempat Camilla menjalankan kantornya sendiri, Charles sama sekali tak menyangka bahwa tumpukan kertas itu akan menjadi awal dari krisis internal paling kelam dalam masa pemerintahannya. Awalnya ia membuka file itu dengan santai. Matanya terbiasa menelusuri laporan aset kerajaan, investasi untuk badan amal lingkungan yang selama ini ia bela, atau pembaruan mengenai properti bersejarah. Tangannya membalik halaman demi halaman sambil menyeruput teh, mengira ini hanya urusan rutin. Namun ketika sampai di bagian tengah, dadanya tiba-tiba mengeras, seperti diremas dari dalam, napasnya tersengal. Di dalam dokumen itu bukan sekadar angka mati, melainkan serangkaian berkas yang penuh detail tentang pengalihan barang-barang milik mendiang Ratu Elizabeth II, ibunya. Sosok ikonik dalam tradisi Inggris, simbol keteguhan di tengah badai sejarah. Dari perhiasan berlian yang memukau yang dulu ia kenakan dalam momen-momen besar seperti mahkota Edward, hingga kalung mutiara Deli Darber yang legendaris. Bahkan hingga tanah-tanah keluarga di Skotlandia, tempat di mana sang ratu sering mencari kedamaian saat dunia di sekelilingnya gemuruh. Benda-benda pribadi yang selama ini dipajang di istana, lukisan kuno karya seniman kerajaan seperti Sir Joshua Reynolds, atau porselen langka abad ke-18 yang tidak hanya menyimpan nilai materi, tapi juga jiwa dari sebuah dinasti. Setiap halaman disusun dengan teliti. Ada catatan kecil tentang pemindahan hak pengelolaan. Sebagian barang akan disumbangkan ke museum publik seperti British Museum demi akses masyarakat luas. Sebagian lainnya mungkin akan dilelang untuk memodernisasi dana kerajaan demi menghasilkan pendapatan baru bagi kegiatan amal. Semua terdengar masuk akal secara permukaan. Tapi di dada Charles ada sesuatu yang terasa tak beres. Seolah ada yang sedang memburamkan batas antara masa lalu dan masa kini, sengaja, halus, tapi mematikan. Dan saat ia sampai ke halaman terakhir, napasnya tercekat. Satu kalimat pendek, dicetak dengan tinta hitam yang tegas, disetujui Camilla Permaisuri.
Tidak ada frasa disahkan oleh raja. Tidak ada tanda tangan dirinya. Tidak ada indikasi bahwa ia pernah diajak bicara, bahkan sekadar telepon singkat pun tidak. Bukan kesalahan administratif. Ini adalah pembangkangan yang diam-diam terjadi di tengah jantung istana. Charles terdiam. Tangannya masih mencengkeram lembaran terakhir itu. Seolah lantai di bawahnya bergoyang, padahal itu hanya guncangan dari dalam dirinya sendiri. Syok, marah, terhina. Di benaknya, kenangan datang menghantam seperti gelombang badai. Wajah ibunya muncul dengan senyuman tipis dan tatapan tajam, seperti yang sering ia lihat dalam percakapan-percakapan pribadi mereka menjelang akhir hayat di Kastel Windsor. Charles, kau harus menjaga apa yang kutinggalkan. Sebab itu bukan sekadar benda, itu adalah jiwa dari kerajaan ini. Itu bukan wasiat resmi, tapi ia mendengarnya sebagai amanat suci. Elizabeth memerintah lebih dari 70 tahun, melewati perang, krisis, kehilangan, dan ia berhasil membangun warisan yang abadi. Tapi kini, benda-benda itu sedang diatur ulang tanpa izinnya. Oleh siapa dan untuk siapa? Camilla meletakkan bukunya perlahan. Jemarinya masih menahan halaman terakhir, seolah enggan berpisah dari cerita lain yang tak seberat kenyataan yang kini berdiri di hadapannya. Senyumnya perlahan pudar ketika Charles mendekat, langkah-langkahnya berat seperti menahan badai dalam dada. Api perapian memantulkan bayangan mereka berdua di dinding dua sosok yang pernah satu arah, kini mungkin saling berseberangan. Charles, suara Camilla nyaris berbisik, menyapa bukan sebagai ratu, tapi sebagai istri yang tahu ada badai di mata suaminya. Ia tidak menjawab segera. Charles menatap wajah itu, wajah yang ia cintai, yang ia perjuangkan selama puluhan tahun, bahkan melawan opini dunia. Tapi malam ini, cinta itu diliputi kabut pertanyaan. Ia duduk di kursi seberang, meletakkan file dengan tenang di atas meja teh bundar di antara mereka. Camilla, aku menemukan ini, katanya lirih, tetapi setiap katanya menggema seperti lonceng kematian di ruangan sunyi itu. Camilla menatap file itu. Ia tak bertanya apa isinya. Ia tahu, ia sudah terlalu lama berada dalam dunia ini untuk berpura-pura tak tahu. Kau tahu, Charles melanjutkan, suaranya nyaris pecah. Aku selalu mempercayaimu, bahkan saat semua orang meragukanmu. Aku berdiri bersamamu, melawan Diana, melawan media, bahkan melawan anak-anakku sendiri. Camilla menggigit bibir bawahnya. Ia tidak menangis. Tidak Camilla, ia wanita yang dibentuk dari bara hinaan dan pembentukan diri. Tapi malam ini matanya berkaca. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Charles. Semua yang kulakukan untuk memastikan aku tidak lenyap dalam bayang-bayang sejarah. Kau tahu bagaimana istana memperlakukan perempuan yang tidak tunduk. Dan untuk itu, kau membangun pengaruhmu sendiri. Charles mengangkat alisnya. Kau merekrut orang-orangku, menjauhkan sekretaris pribadiku, mengatur jalur informasi ke publik, bahkan mencoba menciptakan jaringanmu sendiri di dalam keluarga ini. Kau bukan hanya ratu, Camilla. Kau bertindak seolah penguasa tunggal. Camilla menghela napas panjang. Aku hanya mencoba bertahan. Dunia ini tidak pernah memberiku ruang. Bahkan setelah menjadi permaisuri, masih banyak yang ingin aku gagal. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menunggu dijatuhkan. Charles berdiri. Matanya memerah, bukan hanya karena marah, tetapi karena patah hati. Kau memutuskan untuk bertahan dengan merusak kepercayaanku. Kau membangun dinastimu sendiri, Camilla, di balik punggungku. Sunyi. Hanya suara api yang berderak pelan dan jarum jam antik yang bergerak satu detik demi satu detik, menghitung detik-detik yang mengubah segalanya. Kau tahu apa yang membuatku paling takut malam ini? Charles berkata sambil menatap api. Bukan dokumen itu, bukan strategi atau pengkhianatanmu, tapi bahwa aku mungkin tidak mengenalmu lagi. Camilla menatap suaminya. Kali ini hatinya benar-benar retak. Kalau begitu, katanya pelan,
Biarkan aku memberitahumu siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai perempuan yang lelah menjadi bayangan siapapun, bahkan bayanganmu. Charles berjalan mendekat ke jendela. Malam telah jatuh di atas Clarence House. Di luar, lampu kota London berkedip di kejauhan. Tapi di dalam ruangan itu, lampu paling terang dalam hidupnya mulai meredup. Lalu apa yang kau pilih sekarang? Tanyanya tanpa menoleh. Kekuasaanmu atau aku? Camilla tidak segera menjawab. Dan ketika keheningan menjadi terlalu panjang, Charles tahu jawabannya telah lahir, bahkan sebelum diucapkan. Charles, kamu pulang lebih cepat hari ini. Aku menunggumu untuk makan malam bersama. Ada hidangan panggang kesukaanmu dan salad segar dari Highgrove, ujar Camilla dengan nada ringan, berusaha menciptakan suasana hangat seperti biasa, berharap bisa menenangkannya sebelum pembicaraan dimulai. Namun, Charles tidak langsung duduk. Ia berdiri di sana, sorot matanya berat, lalu meletakkan map di atas meja kayu yang mengkilap dengan suara klik pelan tapi penuh arti. Suaranya dalam dan penuh tanya, seperti seorang raja yang menginterogasi bawahannya. Camilla, kita perlu bicara soal ini. Kamu menyetujui dokumen-dokumen terkait properti ibuku tanpa sepengetahuanku. Perhiasan ikonik itu, tanah-tanah di Skotlandia itu, bukan hal yang bisa kamu putuskan sendiri tanpa bicara padaku. Camilla menghela napas pelan, meletakkan bukunya, lalu berdiri perlahan dan mendekati suaminya. Suaranya lembut, seolah menjelaskan sesuatu kepada anak kecil yang keras kepala. Ia berusaha tenang meski jantungnya berdegup cepat. Kamu selalu sibuk dengan tur internasional, pertemuan parlemen, isu perubahan iklim, bahkan kesehatanmu sendiri sakit punggung itu yang selalu kamu abaikan. Aku hanya ingin membantumu menangani sebagian urusan, supaya kamu tak perlu menanggung semuanya sendiri, agar kamu bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Barang-barang itu masuk kategori kepemilikan yang tidak jelas, hanya berdebu di tempat penyimpanan, tidak pernah disentuh siapapun. Kupikir kita perlu merapikannya, agar dana kerajaan bisa dipakai untuk proyek yang lebih modern, seperti mendukung pendidikan anak-anak miskin atau perlindungan lingkungan. Hal-hal yang selalu kamu perjuangkan sejak masih menjadi Pangeran Wales. Charles menatap langsung ke matanya, suaranya meninggi sedikit, mengungkapkan kekecewaan dan luka hati. Itu milik ibuku, Camilla, bukan barang yang terlupakan atau inventaris yang bisa kamu kelola sembarangan. Perhiasan itu menyaksikan sejarah dari hari penobatannya hingga kunjungan-kunjungan diplomatik. Tanah-tanah itu adalah tempat di mana ibuku menemukan kedamaian di tengah tekanan. Annabel datang dengan langkah cepat namun terukur. Gaun panjangnya bergoyang lembut ditiup angin sore, dan wajahnya yang selama ini jarang terlihat publik memancarkan kehangatan sekaligus ketegasan. Camilla menyambutnya tanpa banyak kata, hanya pelukan singkat dan tarikan napas panjang sebelum mereka duduk di ruang favorit yang menghadap taman. Aku tahu kau tak akan menghakimiku, bisik Camilla sambil menatap keluar jendela ke arah semak lavender yang dulu ditanam Charles untuknya. Tapi aku butuh jawaban. Apakah semua ini sia-sia? Seluruh pengorbanan? Annabel diam sejenak, menatap saudarinya dengan mata yang jernih namun tajam. Kau tahu jawabannya, Mil, tapi mungkin kau terlalu lelah untuk mengakuinya. Dia mempermalukanku, Bel. Suara Camilla mulai bergetar. Di depan William, di hadapan mereka semua, seolah aku ini penyusup. Padahal aku hanya ingin memastikan masa depan kita tetap relevan. Aku tahu betapa rapuhnya takhta ini jika kita terus menuruti bayangan Diana. Annabel menyentuh tangan Camilla, lalu berujar pelan, tapi jika kau menyingkirkan semua yang membuatmu terlihat manusiawi, kau hanya akan menjadi simbol dan bukan sosok yang mereka bisa cintai. Camilla tersenyum pahit. Aku tak yakin cinta pernah benar-benar ada dalam istana ini. Yang ada hanyalah kebutuhan, peran, ilusi. Lalu ia berdiri dan berjalan ke meja bundar di pojok ruangan.
Di sana, terbuka sebuah map merah marun dengan logo lambang kerajaan di atasnya. Isinya, salinan surat keputusan, memo, dan korespondensi internal istana tentang restrukturisasi properti kerajaan, termasuk pengalihan hak akses istimewa atas Clarence House ke William dan Catherine. Camilla menunjuk salah satu halaman. Mereka bahkan sudah menyusun ulang dokumen rumah ini. Seolah-olah aku tak pernah tinggal di sini. Seolah aku tak pernah ada. Annabel menatap tajam ke arah surat itu. Kau ingin melawan? Camilla mengangguk pelan, tidak frontal. Tapi aku tidak akan duduk diam sementara sejarahku dihapus begitu saja. Jika mereka ingin bermain licik, aku juga bisa. Sangat berbahaya dalam diamku. Camilla menatap langsung ke mata saudarinya tajam, penuh keyakinan meskipun di dasar suaranya ada nada gentar yang sulit disembunyikan. Annabel, aku tak pernah lebih yakin daripada saat ini, katanya tegas namun berbisik. Kau tahu apa yang harus kuhadapi selama puluhan tahun? Aku menjadi bahan ejekan, simbol pengkhianatan, bayang-bayang dari seorang putri yang mereka puja, bahkan setelah kematiannya. Tapi aku tetap bertahan. Dan sekarang, aku bukan hanya seorang istri raja. Aku adalah seorang pemain utama. Annabel mengangguk perlahan, tetapi sorot matanya masih menyiratkan keraguan. Ia menyandarkan tubuhnya ke belakang, tangan menggenggam cangkir teh, dan bertanya dengan nada datar namun tajam. Lalu bagaimana dengan George? William? Kau pikir mereka tidak akan menyadarinya? Mereka punya mata dan telinga di mana-mana, Camilla. Bahkan bisikan kecil pun bisa jadi tajuk utama besok pagi. Camilla mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya kini seperti konspirator berpengalaman. Itu sebabnya semua dokumen lewat jalur filantropi. Aku buatnya tampak seperti perluasan Royal Fund, proyek kesejahteraan berbasis properti hijau. Tak ada yang mencurigai bila kita tampak sejalan dengan agenda Charles. Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela di mana langit London mulai berubah jingga. Tapi waktu kita tak banyak. Charles mulai curiga. Dia sudah bertanya soal tanda tanganku, tapi dia masih terlalu terikat oleh rasa cinta lama itu. Itu kelemahannya. Annabel menggeleng perlahan, nada suaranya lebih lembut tapi tak kalah tajam. Cinta bisa jadi kelemahan, tapi bisa juga jadi alasan seseorang menghancurkanmu, Camilla. Jika dia tahu kau menyentuh warisan Elizabeth tanpa izin, dan ternyata demi proyek pribadi, dia bisa mencopotmu dari semua ini. Camilla tersenyum kecil, namun bukan senyum bahagia. Itu senyum seorang wanita yang tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku tidak akan kehilangan semua ini hanya karena moral istana yang sudah usang, katanya pelan. Aku tak hidup dalam bayangan Elizabeth atau Diana lagi. Kali ini giliran Garis Parker Bowles yang menulis sejarahnya sendiri. Proyek resor itu terdengar sangat menggoda. Aku bisa merancang ruang-ruang mewah dengan sentuhan klasik Inggris yang dipadukan gaya modern seperti yang pernah kulakukan pada pondok-pondok kerajaan. Tom dan Laura pasti akan sangat antusias. Tom bisa mengubah resor-resor itu menjadi destinasi kuliner kelas atas, sementara Laura menjadikannya galeri seni yang hidup dan berkelas. Namun jika sampai ketahuan, semuanya akan runtuh. Charles sudah mulai curiga, dan Anne, aku dan anak-anak akan ikut serta dalam mengelola kesenangan ini. Tapi kau harus pastikan semua dokumen bersih, tak boleh ada jejak apapun. Gunakan perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri untuk menyamarkan aliran dana. Camilla menggenggam erat tangan saudara perempuannya, suaranya penuh emosi campuran ambisi yang membara dan rasa takut akan pengkhianatan yang terus mengintai, seperti gelombang bawah laut yang tak terlihat. Aku yakin, Annabel, inilah kesempatan kita untuk hidup terpisah, bebas dari bayang-bayang kenangan kuno Elizabeth. Dia tak pernah benar-benar menerimaku, selalu memandangku dengan tatapan penuh hinaan. Tapi sekarang, sebagai permaisuri, aku punya kuasa untuk mengubah semuanya. Kau harus menjaga ini tetap rahasia. Inilah warisan sejati kakak kita,
bukan benda-benda usang yang berdebu di gudang istana. Jika berhasil, kita akan memiliki kerajaan sendiri, kaya dan berdiri mandiri. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan erat. Annabel pergi dengan senyum puas, sementara Camilla duduk sendiri, jantungnya berdebar kencang. Sensasi risiko besar itu menghantamnya sebuah yang bisa mengubah segalanya, dari status kerajaan hingga nasib seluruh keluarga. Yang tak dia ketahui, seorang pelayan setia sedang menguping di luar pintu. Sebuah badai diam-diam sedang mendekat, siap menghancurkan topeng sempurna yang selama ini ia pertahankan. Setelah konfrontasi sengit dengan Camilla di Clarence House, di mana kata-kata tajam Anne masih terngiang, seperti peringatan yang tak bisa diabaikan, Putri Anne tidak tinggal diam. Dengan kepribadiannya yang tegas dan rasa curiga yang kian tumbuh, ia bertindak seperti seorang satria wanita yang menjaga wilayah sucinya. Di ruang kerjanya di Castle Windsor, dikelilingi dinding batu tua dan aroma kenari yang akrab, Anne mengepalkan tinjunya dalam kemarahan yang belum padam. Dalam hati ia berkata, "Camilla pikir dia bisa menyangkal semuanya, tapi aku akan bongkar semuanya." Ia memerintahkan asistennya yang paling terpercaya, seorang pria paruh baya bernama Edward, yang telah mengabdi pada keluarga kerajaan sejak masa Ratu Elizabeth II, dengan kesetiaan mutlak untuk mengawasi setiap gerak-gerik saudari Camilla, Annabel Elliot. Edward dengan pengalamannya dalam pengawasan rahasia, baik melalui koneksi keuangan maupun jaringan mata-mata internal seperti pelayan, pengacara, dan penasihat yang pernah bekerja untuk Duchy of Cornwall, mengangguk serius. "Yang mulia, saya akan menyelidikinya segera. Tak ada yang bisa disembunyikan jika menyangkut uang." Edward bergerak cepat, memanfaatkan sumber-sumber terpercaya untuk menyusup ke dunia keuangan gelap. Ia memeriksa email terenkripsi, transaksi bank lewat akun-akun luar negeri, serta melacak pertemuan rahasia melalui kamera tersembunyi dan informasi dari orang dalam. Bahkan ia berhasil meretas sistem perusahaan cangkang yang digunakan Annabel untuk proyek Royal Interior Design. Dalam hitungan hari, dengan ketekunan dan keahliannya, Edward membongkar sebuah rencana rahasia yang syarat dengan tipu daya. Annabel bersama Tom Parker Bowles, putra Camilla yang terkenal sebagai kritikus kuliner dengan buku resep dan kolom di majalah elit, serta Laura Lopez, sang kolektor seni yang kaya raya namun selalu low profile, tengah bekerja sama membentuk dana investasi properti pribadi. Proyek ini dengan kedok investasi ramah lingkungan demi mendukung konservasi alam, sebuah tipu muslihat untuk menyentuh sisi idealisme. Charles ternyata bertujuan memanfaatkan hasil penjualan warisan kerajaan untuk membeli tanah dan membangun jaringan resor mewah di Wiltshire dan Skotlandia. Proyek tersebut tak hanya menjamin keuangan jangka panjang keluarga Camilla secara independen, tapi juga mendatangkan keuntungan besar tanpa bergantung pada klan Windsor, seakan menjadi bentuk balas dendam halus atas bertahun-tahun dipandang rendah. Edward mengangguk, suaranya berat dan penuh keprihatinan. "Yang mulia, saya punya bukti yang solid, catatan diskusi, email, dokumen keuangan yang menunjukkan mereka sedang menunggu dana dari lelang mendatang. Uangnya akan dialirkan ke Cayman Islands untuk menghindari pajak dan penyelidikan." Tanpa menunggu sedetik pun, Anne langsung meluncur ke istana Buckingham. Mobil Range Rover hitamnya melaju kencang di jalanan yang sudah sangat dikenalnya di bawah sinar matahari senja. Jantungnya berdegup kencang, membawa satu misi: menghentikan pengkhianatan yang mengancam menghancurkan kehormatan keluarga kerajaan. Ia memasuki ruang kerja Charles dengan langkah tegas, wajahnya masih memerah karena amarah. Tanpa basa-basi, ia berkata tajam, "Kak Charles, aku harus bicara sekarang juga." Charles yang sedang menelaah dokumen-dokumen negara dengan kacamata baca melorot di hidungnya, menatap kakaknya dengan campuran terkejut dan cemas. "Anne, ada apa mendadak sekali?" Anne meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja kayu kenari tua, suaranya bergetar oleh emosi seperti seorang adik yang ingin menyelamatkan kakaknya dari jurang kehancuran. "Kak, aku sudah menemukan semuanya."
Camilla tak sekadar melewati batas, dia menyusun rencana untuk menjual warisan ibu demi membiayai proyek keluarga kandungnya. Annabelle, Tom, dan Laura sedang mendirikan dana investasi properti, membangun resor mewah di Wiltshire dan Skotlandia. Uang dari perhiasan dan tanah kerajaan digunakan untuk memperkaya keluarga Parker Bowles, bukan untuk monarki. Ini semua buktinya email, transaksi, semuanya ada di sini. Charles mengambil dokumen-dokumen itu. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi pucat, lalu memerah oleh amarah. Matanya membelalak, syok. Ia membaca satu persatu email dan laporan keuangan. Tangannya bergetar seperti daun musim gugur tertiup angin. Suaranya pecah saat berkata, "Ya Tuhan, Camilla, dia menipuku seperti ini? Dia menggunakan warisan ibu simbol pemerintahan 7 dekade untuk keuntungan pribadi keluarganya?" Annabelle mendesain, Tom mengurus kuliner, dan Laura mengurusi seni. Ini pengkhianatan. Dan aku tak bisa memaafkan ini. Tidak akan pernah. Amarahnya memuncak bagaikan badai. Charles menghantam meja, membuat tumpukan kertas bergetar, sementara air mata jatuh dari matanya bukan hanya karena kecewa, tapi karena rasa cinta yang hancur dan kehormatan yang diinjak. Ia berdiri, suaranya penuh keteguhan. "Aku akan usir dia, cabut semua hak-haknya. Ini tak bisa dibiarkan. Warisan ibu adalah hal yang sakral, tak bisa diganggu." Anne memeluk kakaknya erat, suaranya ikut terisak. "Kau benar, Charles. Kita harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Aku akan berdiri di sisimu." Setelah mendapatkan bukti yang tak terbantahkan dari Anne, email, dokumen keuangan, dan laporan pelacakan rinci tentang proyek properti Annabelle, Tom, dan Laura, Charles tak mampu lagi menahan amarah yang membara di hatinya. Seperti bara yang lama terpendam, kini menyala hebat. Di ruang kerjanya yang remang-remang di istana Buckingham, dengan cahaya lampu kuning keemasan, Charles duduk membolak-balik halaman demi halaman. Wajahnya pucat, tangannya bergetar karena kekacauan emosi dari cinta yang dikhianati, hingga luka mendalam atas pengkhianatan terhadap warisan ibundanya. "Camilla, dia menipuku seperti ini. Menggadaikan perhiasan bersejarah, tanah balmoral jiwa dari ibu demi membangun resor mewah untuk keluarganya sendiri. Ini pengkhianatan nyata." Charles menggebrak meja, air mata jatuh dari matanya. Suaranya pecah, seperti seorang raja yang dikhianati oleh orang paling dipercayainya. Ia tak bisa tinggal diam. Dengan cepat, ia memerintahkan agar Camilla segera dipanggil untuk pertemuan pribadi. Malam itu, di Clarence House, Camilla datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia tidak sempat bersiap. Ia melangkah masuk ke ruang tamu kecil dulu, tempat favorit mereka berdua, dengan sofa empuk dan perapian yang hangat. Wajah Camilla tampak cemas, rambut peraknya sedikit berantakan karena panggilan mendadak. Ia duduk perlahan, suaranya lembut namun waspada. "Charles, kamu memanggilku begitu mendesak. Ada apa? Atau ini tentang rumor warisan itu lagi? Bukankah sudah aku jelaskan?" Charles berdiri. Di tangannya ada bukti. Tatapannya menusuk lurus ke arah Camilla. Suaranya rendah, tapi penuh kemarahan. "Camilla, aku sudah tahu semuanya tentang rencana menjual peninggalan ibu untuk mendanai proyek Annabelle, Tom, dan Laura. Membangun resort di Wiltshire dan Skotlandia." Ia mendekat. "Ini kesempatan terakhirmu."